Selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat HKBP Resort Alam Berajo Jambi. Minggu kita hari ini adalah Minggu Rogate, yang artinya berdoa. Marilah kita memuji nama Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagai Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
dengarkanlah hukum Taurat Tuhan bagi kita pada Minggu Rogate hari ini, yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, dengan firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan Allah, sekarang kami datang ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menggenapi janji-Mu. Engkau melihat penderitaan yang sedang terjadi di muka bumi ini akibat pandemi COVID-19 yang semakin membuat kami gentar dalam kehidupan kami. Segeralah ya Tuhan mendengarkan jeritan kami, agar secepatnya kami sembuh dan kembali mengerjakan pekerjaan kami, terutama supaya kami kembali dapat berkumpul di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Hapuskanlah segala dosa kami, juga dosa saudara-saudara kami. Hanya kepadamu-lah kami datang, sebab kami yakin hanya kepadamu. Berilah kami bekal kehidupan setiap hari, dan lepaskanlah kami dari penderitaan yang sedang terjadi. Kuatkan dan hiburkanlah kami yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Dengan
janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Rogate hari ini, yang tertulis dalam Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka dan untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tuhan Yesus Bapa
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Titing di mingguta sadarion, guarni minggu, ima minggu rogate, lapatanna martangiang, topik minggu tangiang hamauliateo. Paduahon totongma tabuat di bagasan tangiang, akar wasta na di bagasan parsahiton, ima naparjulu, heri buang manalu. Paduahon nyonya nababan buru pardusi. Tapatuduhon nyonya sihaloho buru utagalu. Napatuluhon totongma tapatupa ibadah parmingguon, dohot partangyangan di bagas tabi, marhite acara naung disagihon situat tabi, manang marhite YouTube panduan ibadah na pinaradi ni Kuria. Papaton di hari Kamis hari 21 Mei 2020 asata patu pama minggu parningotan hana naik nitu hatta Yesus Kristus. Napalimahon parpubas di minggu tasadarion parjamita diakones ye harahat liturgis situa ka damani patiting situa di simarmata song leader situa tambun dohot nyonya siaturi boru marbu. Napaunopon na di hari Sabtu sia Mei 2020 di basa-basaut tu hatta do sadadak dana bawa di keluarga ji si hobing buru tabba wek Korintus di pasdo danahi suang songoni nang natorasta songoni ma titing dihita di nasa minggon mau lihat ma dihita saruna. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur hingga pada hari ini Engkau berikan kami napas kehidupan
Kami percaya Tuhan, semuanya itu karena kasih dan karunia-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini Bapa, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti dan percaya dan mampu melakukan seturut dengan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita dalam minggu ini, Minggu Rogate, tertulis dalam 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai dengan ayat 27. 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai dengan 27. Saya akan baca bagi kita boleh ikuti dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu, dan dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita mendengar nama Daud, yang terlintas dalam pikiran kita, dia seorang raja yang kedua setelah Raja Saul. Raja yang tidak berasal dari keturunan Raja Saul, dan juga raja yang tidak berasal dari keluarga elit atau orang kaya, hanya berasal dari keluarga sederhana, dan kehidupan kesehariannya hanya menjadi peternak. Tetapi sungguh luar biasanya Daud merasakan anugerah Allah, kebesaran kasih Allah kepadanya, sehingga ia selalu memuji-muji Allah dan selalu setia untuk berdoa kepada Allah. Saudara yang terkasih, salah satunya nats yang menjadi khotbah minggu ini bagi kita, yang tertulis dalam 1 Tawarik pasal 17
ayat 16 sampai dengan ayat 27 ini merupakan doa ucapan syukur Daud. Dia sangat bersyukur kepada Allah karena merupakan jawaban yang difirmankan oleh Allah melalui Nabi Nathan, bahwa doa, kerinduan dan najar Daud tentang ia hendak membangun bait suci Allah ditolak. Saudara terkasih, mungkin kita berpikir, kok aneh ya? Mungkin kita merasa, kok dia bersyukur? Mengapa Daud bersyukur? Doanya ditolak, najarnya tidak diterima, kerinduannya tidak diperkenankan oleh Allah untuk terjadi. Tetapi dia mampu untuk berucap syukur. Karena itu saudara yang terkasih, apa yang membuat Raja Daud mampu bersyukur ketika doanya ditolak, ketika keinginan dan kerinduannya tidak Tuhan kenankan untuk terjadi? Karena dia benar-benar mengenal pribadi Tuhan yang dia percayai, benar-benar tahu bahwa Tuhan yang dia imani tidak akan membuat dia kecewa, tidak akan membuat dia merasa bahwa dia tidak dikasihi. Justru dia melihat bahwa Allah memiliki rancangan yang jauh lebih besar dari apa yang dia minta. Dia percaya dengan pribadi Tuhannya akan memberi tepat pada waktunya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, inilah yang perlu kita petik dan kita imani, yang menjadi contoh bagi kehidupan kita. Terkadang kita demikian, banyak hal yang kita doakan, banyak hal yang kita rindukan, banyak hal juga yang kita impikan, tetapi tak kunjung ada jawaban daripada doa itu. Mungkin juga kita akan mengalami kekecewaan, putus asa. Dia tabatak tuluem mandele mandate lausmate haporsyona. Kenapa? Lalu saudara yang terkasih, justru kita diajak untuk melihat, jangan takut, jangan ragu, kenali Yesus Sang Juru Selamat yang kau imani, Tuhan yang kau percaya. Dia tidak akan mengecewakanmu. Dia akan memberi lebih daripada apa yang kamu pikirkan, lebih daripada apa yang kamu rindukan, yang kamu harapkan, sehingga kamu juga mampu seperti Daud mengucap syukur. Kata saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Tuhan siapkan jauh lebih dahsyat, jauh lebih daripada yang kita inginkan dan harapkan, karena Allah Maha Pengasih. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, itulah yang dialami oleh Raja Daud sendiri. Dia berpikir bahwa dia hanya mendoakan sebatas untuk dirinya, tetapi Tuhan menjawab doanya jauh lebih dahsyat, jauh lebih mencengangkan, jauh dari apa yang dia bayangkan dan pikirkan. Itu kita boleh baca dalam pasal 17 tadi, ayat 10 sampai dengan ayat 14. Apa yang Tuhan beri? Ketika Daud berdoa hanya ingin membangun bait suci Allah, Tuhan berikan. Ayat 10, Tuhan berikan kepadanya keturunan, dan Allah membangun keturunan baginya. Jika Allah yang membangun keturunan baginya, maka Allah yang menjamin hidup daripada keturunannya. Di ayat 11, Tuhan menjawab doanya dengan mengatakan bahwa anak kandungnya sendiri yang akan menggantikannya menjadi raja kelak sesudah ia tiada, dan anak kandungnya sendiri yang akan membangun bait suci bagi Allah. Itu berarti adalah dirinya sendiri, dan anak kandungnya sendiri yang akan menjadi raja tidak hanya sebatas di keturunan pertama, tetapi menjadi raja untuk selama-lamanya. Yang artinya tongkat kerajaan tidak pernah lepas dari keturunannya. Dan yang paling luar biasa, Tuhan katakan, keturunanmu akan menjadi anakku dan aku menjadi bapa mereka. Kita bayangkan saudara yang terkasih, jika keturunannya dianggap menjadi anak Allah dan Allah menjadi bapaknya sendiri, apalagi yang kurang? Tuhan yang punya kuasa atas segala-galanya.
Karena saudara yang terkasih, kenapa Daud mampu bersyukur? Hanya satu kata kunci. Dia kenal betul pribadi Allah yang dia imani. Kenapa dia mampu mengenalnya? Hanya dengan komunikasi yang baik, yaitu doa. Dia tidak pernah putus berdoa. Dia tidak pernah putus berkomunikasi dengan Allah. Sehingga dia tahu apapun yang menjadi rencana dan rancangan Allah dalam hidupnya. Demikian juga kita, ketika apa yang kita rindukan dan harapkan, kita mampu bersyukur ketika berbeda jawabannya. Ketika mungkin jawabannya butuh proses yang panjang, kita mampu bersyukur hanya dengan mengenal Allah yang kita imani. Caranya berdoa, jangan putus komunikasi. Ada ilustrasi opung boli dengan opung boru. Lalu opung boru bersuara demikian, dia katakan, "Opung, kamu mau makan apa siang ini?" Diulang sampai 3 kali. "Opung, naik mangan do, Arianon." Diulang pomuse, pola 3 kali. Dungi di padona opung doli ima tu opung boru. Tu spareta tidak mak. Nasi goreng na. Buruk opung boru ini. Nago ko may koko. Pola 3 kali sukun. Odo pesa dia lusiro. Lalu opung doli mengatakan, "Sebanyak kau bertanya, sebanyak itu aku menjawab, tapi kamu tidak mendengar." Sering sekali demikian, seakan-akan kita berbicara, berkomunikasi, orang tidak mendengar. Ternyata jawabannya ada, kita yang tidak mendengar. Demikian juga dalam berdoa, dalam meminta dan mengenal pribadi Allah, seakan-akan segala doa dan komunikasi yang kita sampaikan kepada Allah sampai bersuara yang kencang dan kuat, bahkan berseru-seru dengan tangisan, seakan-akan Allah tidak dengar. Tapi seperti opung boru tadi, kita yang tidak dengar jawaban doa itu. Karena perlu doa yang setia, jangan bolong, selalu dan selalu, sehingga kita mengerti rencana Allah. Saudara yang terkasih, demikian dengan kehidupan Daud. Apa yang dia minta hanya sebatas tentang hidupnya, karena dia sudah bersyukur menjadi raja. Dia sudah bersuka cita menjadi raja saja dan menjabat sedemikian dan mampu memiliki apa yang ada padanya dan hanya berniat dengan tulus membangun bait suci. Ternyata jawaban doanya jauh daripada apa yang dia pikirkan, bahkan berkepanjangan jabatan kedudukan kerajaan bagi keturunannya, dan jauh daripada apa kasih yang dirasakan, itu dirasakan oleh keturunannya. Itulah hidup di dalam Tuhan. Sampai-sampai dia tersadar bahwa sesungguhnya dia dan keluarganya tidak layak, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, tidak ada gunanya. Tapi Tuhan berikan. Di ayat 16 sampai dengan ayat 17 khotbah kita ini dinyatakan, hanya dengan keberadaannya dia sudah bersyukur. Tapi ternyata Tuhan siapkan yang lebih lagi dahsyat, luar biasa. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dengan demikian Raja Daud semakin merendahkan diri. Dia tahu diri, dia yang tidak layak dilayakkan. Dan bukan hanya dia, tapi juga keluarganya. Dia yang seharusnya tidak menjadi seorang raja dan tidak mampu untuk mendirikan bait suci, tapi Tuhan layakkan sampai dengan keturunannya, dan keturunannya membangun bait suci, yaitu nanti kelak Raja Salomo. Semakin dia kenal dirinya, semakin dia merendah ke hadapan Tuhan. Ini juga menjadi tiruan iman bagi kita. Ketika Tuhan jawab doa kita, ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin mengenal diri dan semakin merendah di hadapan Tuhan. Itu boleh kita baca di ayat 18 sampai 22. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, demikian juga dengan kehidupan kita. Demikian juga dengan kerinduan kita dan harapan kita. Kita sering demikian. Tetapi apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, hanya itu. Kenali pribadi Allah yang kamu percaya
dengan selalu setia berdoa dan kenali dirimu. Siapakah engkau di hadapan Tuhan, lalu rendahkan dirimu untuk mengucap syukur atas apa yang kamu nikmati. Namun saudara yang terkasih, justru di masa seperti itulah kita sering teruji. Jejak dohita di masa sisongoni gabe tarunjun. Makanya banyak orang, baik yang percaya atau tidak percaya, ketika doanya, ketika jawaban yang dia rindukan dan harapkan berbalik daripada apa yang dia pikirkan, berbalik dari apa yang dia minta, akhirnya dia memotong rencana Allah dalam hidupnya. Memotong rencana Allah dalam hidupnya. Sering sekali kita hendak membuat alur cerita hidup kita, alur jawaban doa kita seturut dengan pikiran dan kehendak kita, sampai tidak sadar kita memotong rencana Allah. Contohnya, banyak orang yang merindukan untuk menjadi sukses. Siapa yang tidak mau jadi sukses? Kaya, terhormat, memiliki jabatan, memiliki harta, memiliki segala sesuatunya. Tetapi ketika dia mendoakan dan meminta itu, ternyata jawaban doa tak kunjung datang atau berbeda dari apa yang dia pikirkan. Lalu dia potong rencana Allah. Dia ambil jalan pintas yang tidak Tuhan kehendaki, menjadi rentenir, menjadi kaya raya, menjadi KKN untuk cepat menduduki jabatan. Atau mungkin dia mencari jalan yang melukai, menghancurkan kehidupan orang lain untuk duduk di jabatan yang dia harapkan. Jadi doibana mamora, jadi doibana marjabatan, jadi doibana marhasurunat, jadi. Tapi dia memotong rencana Allah tanpa dia sadari, maka rencananya itu akan menjadi malapetaka bagi dia dan keturunannya. Dengan menguras semua, berlomba-lomba menjadi kaya di jalan yang Tuhan tidak kehendaki, kita sedang menggarap kekayaan yang seharusnya dimiliki oleh keturunan kita. Yang kedua, saudara yang terkasih, orang juga sering berdoa untuk mendapat keturunan, sampai berdoa puasa, sampai menangis. Tapi ketika dia berdoa tak kunjung datang atau berbeda jawabannya, lalu datu tohodo Marianak kondoibana. Tetapi anak itu kelak apakah menjadi berkat? Justru dari keturunan sampai keturunan, mungkin anak itu akan menjadi malapetaka baginya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, disinilah kita diajari untuk tahu rancangan dan rencana Allah, dan jangan mencoba memotong rencana Allah itu dalam kehidupan kita. Setia untuk berkomunikasi dengannya. Seandainya Raja Daud memotong rencana Allah dalam kehidupannya, dengan kecongkakannya, dengan kesombongannya, dia telah memiliki segalanya. Dia punya dana, dia punya daya, dan dia punya doa yang kuat. Dia mampu mengatakan, tidak, saya harus membangun bait suci Allah, dan saya, sepanjang saya memimpin menjadi raja, itu harus terjadi dalam kehidupanku. Bisa jadi bait suci dibangun, akan menjadi kehancuran baginya. Bait sucinya mungkin terkatung-katung tidak selesai, atau bisa jadi selesai, tetapi Allah mengambil kedudukan kerajaan daripadanya. Bukankah demikian Raja Saul? Ketika dia tidak mendengar suara Allah, maka Tuhan mengambil tahta, tongkat kerajaan daripadanya dan sampai pada keturunannya. Raja Daud juga, jika saat itu dia ego dan melakukan kehendaknya, memotong rencana Allah, bisa jadi tongkat kerajaan lepas daripada keturunannya. Karena itu saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tetapi dia tidak. Kenapa dia mampu melakukan itu? Dia biarkan, tetapi yang besar Tuhan siapkan baginya. Ada 3 kata kunci tadi. Yang pertama, dia kenal betul pribadi Allahnya, yang tidak akan pernah mengecewakan hidupnya. Yang kedua, dia tahu diri dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tidak layak tapi dilayakkan. Yang ketiga, dia percaya penuh Tuhan punya rancangan jauh lebih indah. Karena itu saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apalagi yang kita rindukan, apalagi yang kita harapkan, apa yang kita impikan dan cita-citakan.
Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam doa, minggu ini minggu Rogate, doa kita seharusnya harus kita pahami bahwa doa kita itu harus doa yang mengandung yang tadi, kenali Tuhan yang kamu percayai. Yang kedua, kenali dirimu. Egurang dojo rumah dan ditanda dirina. Saya dipanggil doa kapangiduan tu dibata alai dirina dan dirajumi sasitongna gudang masuk patut mabai di bana manjalo kapasu-pasu. Itu penting sekali. Yang ketiga, percaya teguh. Apa yang kamu doakan, apa yang kamu harapkan, biarkan Tuhan yang beri jawaban sesuai dengan rencananya. Sama halnya, jika Tuhan yang memberkati, maka selama-lamanya itu akan menjadi berkat. Itu kita boleh lihat tadi di khotbah kita, yaitu pasal 17 ayat 27b dikatakan demikian. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Jadi kalau Tuhan yang memberi, baik harta, kekayaan, keturunan, jabatan, dan kekuasaan, jika Tuhan yang memberkati, Dia akan memberkati itu selama-lamanya. Maka kita akan memperolehnya di masa kita, masa keturunan kita, dan selama-lamanya. Karena Tuhan yang memberkati. Kata saudara yang terkasih, biarlah jawaban doamu Tuhan yang berkehendak, bukan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya, kami dimampukan untuk memohon dan meminta kepadamu hanya karena belas kasih-Mu. Karena itu Bapa, ampuni segala dosa kami, sehingga kami boleh layak datang memohon di hadapan-Mu. Kami adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak selayaknya mampu tersungkur dan berlutut di hadapan-Mu. Tetapi Engkau Allah melayakkan kami. Karena itu Bapa, kami mengharapkan kiranya Engkau yang memberikan kami Tuhan, apapun yang kami rindukan, apapun yang kami sedang doakan, apapun yang sedang kami pergumulkan, sehingga boleh terjadi dalam hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan Engkau berkati itu Tuhan dalam kehidupan kami selama-lamanya. Kami juga bergumul selalu Tuhan sampai pada saat ini tentang COVID-19 yang masih terjadi dan melanda dunia ini, dan masih terjadi di tengah-tengah negara kami Indonesia ini. Berkati Tuhan kami, berkati para medis, berkati pemerintah, sehingga wabah ini, pandemi ini boleh selesai, dan kami boleh kembali bersyukur, bersekutu di tengah-tengah bait suci-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu rencana-Mu yang lebih baik, lebih dahsyat, dan lebih daripada apa yang kami pikirkan, Engkau akan jadikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita pulang penuh dengan damai, dan kiranya Tuhan memenuhi berkat-Nya di tengah-tengah rumah kita masing-masing. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.